Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sofi Lawrence Dewisanti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Toraja Utara. Saat ini saya sedang bersama Ibu Irmawati, guru matematika dari SMP Negeri 2 Rantepao, untuk melakukan percakapan praobservasi. Selamat siang Ibu Irma. Selamat siang, Bu Sofi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi begini Bu, kita bertemu saat ini karena kegiatan praobservasi, di mana kegiatan praobservasi ini kita lakukan sebelum kegiatan observasi. Adapun tujuan dari kegiatan praobservasi kita ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan awal ibu sebelum ibu memulai pembelajaran nantinya. Nah, di dalam proses percakapan praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Oke, pertanyaan pertama Ibu, tujuan pembelajaran apa yang Ibu harapkan hendak dicapai oleh murid-murid di dalam proses pembelajaran nantinya? Baik, Bu Sofi. Jadi nanti saya akan mengajar materi tentang aljabar. Dan pada saat observasi nanti tujuan pembelajaran itu ada dua, yaitu peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan penjumlahan bentuk aljabar. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menyelesaikan pengurangan bentuk aljabar. Jadi ada dua. Oh iya, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh murid ya Bu ya? Iya. Setelah pembelajaran ini. Kemudian bagaimana area pengembangan kompetensi yang hendak Ibu harapkan nanti di dalam proses pembelajaran ini? Iya, area kompetensi yang diharapkan itu ada 3 dari segi pengetahuan, Ya. kemudian ada juga keterampilan, dan tentunya juga ada afektifnya, sikapnya. Yang diharapkan dari yang sikap ini terdiri dari kreativitasnya, bernalar kritisnya, dan juga kerjasamanya, gotong royongnya. Kemudian di bagian pengetahuan itu peserta didik bisa memahami seperti apa konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan untuk keterampilannya tentunya nanti peserta didik bisa menyelesaikan soal atau masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya, baik. Jadi ada 3 area pengembangan kompetensi di sini ya yang diharapkan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya Bu ya. Oke Ibu, jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu rancang nantinya, termasuk di dalamnya yaitu strategi, kemudian metode dan model pembelajaran nantinya? Baik Ibu Sofi, untuk pembelajaran saya nanti itu pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Jadi nanti dengan menggunakan model cooperative learning, teknik yang saya pakai itu adalah team percept. Jadi nanti anak-anak akan berkolaborasi, mereka juga akan diberikan games, dan tentunya juga nanti akan ada pengerjaan secara individu. Jadi dari awal, pertengahan juga dalam prosesnya, dan juga nanti di akhir pembelajaran itu tetap diberikan motivasi. Wah, luar biasa sekali ya Bu rencana pembelajarannya. Jadi di dalamnya nanti Bu di awal diberikan motivasi ya. Motivasi ya. Kemudian ice breaking nanti Bu apakah ada di dalam pembelajaran? Ada ice breaking ya. Oh iya. Ya baiklah Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Kemudian media pembelajaran apa yang sudah Ibu siapkan untuk proses pembelajaran nantinya? Media yang saya pakai tentunya ada laptop, LCD, proyektor, dan juga ada LKPD. Tentunya murid-murid juga punya alat tulis yang mereka pakai. Oh iya. Ya, kemudian pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira kapan rencana Ibu untuk melakukan proses pembelajaran ini? Proses pembelajarannya dilaksanakan di hari Rabu. Oh ya, hari Rabu minggu depannya Bu ya. Baiklah Ibu, berarti rencananya hari Rabu depan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini. Pada hari tersebut saya akan masuk bersama-sama dengan Ibu di kelas untuk melihat kegiatan atau proses pembelajaran di dalam kelas Ibu.
harapannya setelah proses observasi ini, Ibu semakin semangat untuk mempersiapkan diri di dalam proses pembelajaran nanti, dan semoga pembelajaran nanti boleh berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Dan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu Sofi, terima kasih juga untuk kesediaan waktunya untuk mewawancarai saya hari ini. Ya, mudah-mudahan pembelajarannya berjalan dengan lancar ya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Boleh nggak ini kelompok 5 sampahnya di situ? Ingatkan kesepakatan kelas kita ada tentang apa? Iya, menjaga kebersihan. Jadi baiknya sampah itu dibuang di mana? Di tempatnya. Kenapa sampah perlu dibuang di tempatnya? Kenapa? Karena kalau sampah dibuang sembarangan, apa akibatnya? Membuat tidak nyaman, terus apa lagi? Dia bisa membawa penyakit. Jadi baiknya sampah itu dibuang pada tempatnya. Silakan dibuang dulu. Yang lain sudah bersih? Sudah. Oke. Sudah punya buku matematika semua? Semuanya sudah disiapkan. Perhatikan dulu, coba kita baca sama-sama dulu di sana. Kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada perubahan tanpa doa. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Kita perlu bekerja keras supaya bisa sukses. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Jadi kita perlu membangun kebersamaan, relasi yang baik dengan orang lain. Dan semuanya itu tidak ada artinya kalau tidak berdoa. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita perlu berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita berdoa? Siapa orang memimpin kita berdoa? Ya. Siapa yang mau memimpin gitu ya? Silakan. Semua ya. Kelompok 2 ada semua. Kelompok 3 ada semua. Kelompok 4 ada semua. Kelompok 5 satu orang. Oh ya, ini tadi ada laporan ke saya, ada yang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh teman kita ya. Kelompok 5 ada Hermi. Kelompok 6 ada semua. Siapa yang katakan? Dinda. Ada laporannya? Dinda kenapa? Tidak ada laporan. Kita laporan ya. Ada nggak yang tahu? Siapa yang dekat dengan Dinda? Satu ya? Ada informasi satu ya? Satu. Oh baik. Kita doakan semoga cepat sembuh juga Dinda dan Hermi. Kalau kelompok 7? Sakit, Siapa sakit? Lionel. Kita kelompok 8 ada semua. Berarti ada 3 orang teman kita yang tidak hadir saat ini semua karena jadi kita memang harus tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap fit dan kita doakan mereka supaya mereka cepat sembuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Masih ada hubungannya dengan pelajaran yang kita sudah pelajari. Aljabar ini kan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dipakai di sekolah, tetapi bahkan kita sudah pelajari juga, kita belajar di masalah kehidupan sehari-hari seperti di pasar, di rumah, di perbankan, kalau ada yang bekerja di bank nanti, di masalah apa lagi yang bisa kita pakai? Di sekolah, di sekolah apa lagi? Iya, banyak masalah di rumah, permasalahan yang ada seperti misalnya perbelanjaan yang mesti sudah di sini siapa yang suka oh itu aljabar kita pakai di sini ya. Jadi jangan khawatir bahwa belajar aljabar itu tidak ada gunanya. Belajar aljabar itu banyak manfaatnya.
Untuk hari ini ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hanya ada 2. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menyederhanakan aljabar melalui penjumlahan. Dan yang kedua, setelah pembelajaran saat ini kalian dapat menyederhanakan bentuk aljabar melalui pengulangan. Jadi tadi tentang pembelajaran ya, kita akan bersama-sama belajar bersama. Tapi sebelumnya supaya semangat, kalian sudah istirahat, agak semangat yang sedikit ya. Kita kalian sudah masuk. Kita kasih dulu semangatnya ya. Selamat pagi, tepuk tangan. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Iya. Nah, kenapa malam tidak tepuk tangan? Ya banyak yang berbagi kalau kita tepuk tangan. Kita coba ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terus lagi ya. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Wih, masih konsentrasi. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekarang kita ingat dulu kesepakatan kita di pembelajaran kita ya, kesepakatan kelas kita sama-sama. Ini kan kita sudah bahas sama-sama ya. Kita sudah tahu kesepakatan, tapi Ibu Guru ingatkan kembali. Coba kita lihat poin-poinnya di sana. Coba kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Semua aman? Aman. Yang kedua? Yang ketiga? Selanjutnya? Wajib menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya? Tidak membuat kegaduhan di kelas. Oke, next. Tidak mencela saat ada yang berbicara. Kemudian apa lagi? Menggunakan kata-kata yang santun dan bahasa yang sopan saat berbicara. Baik. Lanjut. Menghindari kata-kata kasar dan menyakiti. Selanjutnya? Meminta izin saat keluar atau meninggalkan ruangan. Oke, lanjut. Wajib memberi pendapat saat bekerja kelompok. Lanjut lagi. Wajib memiliki dan membawa catatan materi. Ada yang perlu kita tambahkan lagi sebelum lanjut? Kenapa? Angkat tangan untuk berbicara. Nah, jadi sebelum berbicara, angkat tangan dulu ya. Setuju? Setuju. Oke, kita tambahkan di bawah-bawah. Ada lagi tambahannya di bawah-bawah. Sebelum berbicara, perlu mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, ada lagi tambahannya? Untuk hari ini ada tambahannya lagi? Oke, tapi sudah cukup kesepakatan kita hari ini. Saya cuma mengingatkan ada tambahan tadi, mengangkat tangan kalau ada yang mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang tidak jelas, maka angkat tanganlah sebelum berbicara. Nanti dipersilakan. Oke, do you remember? Apakah kalian masih ingat? Masih ingat apa? Coba kita lihat yang kemarin kita pelajari. Masih ingat nggak di sana ini? Ini aljabar. Kan kita sudah pelajari unsur-unsur aljabar. Ada apa saja di aljabar itu? Variabel, terus tersebut. Baik. Oke, terima kasih Nak. Ya, ada X di sana, X, Y, dan X. Kalau koefisien, ada yang tahu? Ada yang masih ingat yang mana koefisien? Koefisien itu apa? Teman yang variabel betul, teman yang variabel yang mana? 24. Ada 24, 5, 12. Itu bukan 12. Kalau kalian katakan 12, nah itu positif ya. Itu berapa di sana? 15. Terus? 8. Oke, masih ada koefisien? Selanjutnya konstanta yang mana? Min 7. Berapa suku yang ada di sana? Berapa suku? 5. Betul, ada 5 suku. Berarti masih ingat loh ya? 85% masih ingat pelajaran yang kemarin. Ini bisa kita ya. Oke, kita lanjut. Mari berpikir kritis. Kita berpikir kritis dulu ya.
jalan-jalan dulu pikirannya. Ada cerita di sini. Nah, coba satu orang yang membaca. Masih keras suara. Siapa yang mau membaca? Dari laki-laki ada yang mau membaca. Kamu? Siapa yang mau membaca? Arjuna, coba kamu baca tulisan. Yang mana Arjuna? Oh iya, sendiri. Arjuna. Silakan Arjuna kasih keras. Pak Martin berdepan. Nyatakan apa? Coba kita lihat ya. Ibu bacakan sendiri. Terima kasih Arjuna sudah membacakan. Bagus ya, suaranya lantang dan didengar. Total beras yang dipesan kepada Pak Martin. Berapa total yang dipesan kepada Pak Martin? Total berasnya. Ada yang tahu berapa jawabnya? 35. Ada yang mau tulis jawabannya di sana? Siapa yang mau tulis jawabannya? Ayo coba kamu. Abigail, silakan Abigail. Kita lihat jawabannya Abigail. Ingat Abigail ada pemisahan ya. Misalkan X adalah massa tiap kali. Silakan kamu tulis jawabannya di sana. Kita lihat sama-sama. Apa itu X? Ya. X itu adalah massa tiap kali beras. Ada 20 X itu yang 20 karung beras itu pesanannya siapa tadi? Dari pasar pagi yang 20 karung beras. Kalau yang 15 karung beras dari mana pesanan dari mana? Jadi totalnya berapa? Siapa yang setuju jawabannya? Semua setuju? Ada yang mau komplain? Semua setuju jawabannya? Oke. Terima kasih, kita berikan tepuk mantap dulu. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke deh. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Coba lagi. Coba jangan salah ya. Kita kasih jalan-jalan dulu pikiran kita. Apa pertanyaannya? Coba baca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang setuju jawabannya? Benar, sisanya 2 karung? Nggak ada? Setuju jawabannya? Kenapa tidak angkat tangan? Setuju jawabannya? Setuju. Dan jawabannya kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih Satria. Berikutnya, jalan itu kalau bisa kelompok yang lain lagi. Mungkin karena kelompok 2 ini dekat-dekat dari sini jadi kekurangan beras. Berapa kurangnya di sini? Sebelum kamu tulis, berapa? Maksudnya berapa kurangnya? Berapa karung kurangnya beras? Hah? Tidak karung. Coba silakan kamu tulis dalam bentuk aljabar ya. Oke. Berapa jawabannya, Nak? Berarti berapa kekurangan beras yang dibutuhkan? 3 karung. Setuju? Setuju. Ini sudah bisa tekan dulu untuk. Jadi seperti inilah nanti cara penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat tekniknya seperti apa. Kalian sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah sering pakai masalah-masalah aljabar dan kalian bisa ternyata selesaikan. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu di sini. Suku sejenis. Ada nggak yang sejenis di sana? Ada? Kenapa tidak ada yang sejenis? Tidak ada suku yang sejenis? Kenapa? Tidak ada variabel. Masih ingat suku sejenis apa? Ya, coba kita baca sama-sama. Ingatkan kembali. Suku sejenis adalah Suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. kalau variabelnya sama, pangkatnya sama, otomatis itu sudah sejenis. Nah, sekarang dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Mengoperasikannya harus suku sejenis. Kalau tidak sejenis, dia tidak bisa dijumlahkan
dia juga tidak bisa dikurangkan. Jadi harus sejenis. Nah, bagaimana kalau tidak sejenis? Ya, berarti sampai situ tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dikurangkan. Saya kasih satu contoh. Dulu saya kasih lihat ya. Berapa suku ini? Satu suku. Paralelnya apa? Coba baca. 3A ditambah. Saya kasih bilangan dulu ya. 5. 3A ditambah 5A. Menurut kalian apakah bisa dijumlahkan? Bisa. Kenapa bisa? Tadi ada syaratnya dia harus sejenis. Suku sejenis. Jadi kalau variabelnya sama, pangkatnya sama. Berapa hasilnya? 8. Gampang atau tidak ini? Gampang ya, masih gampang. Lihat ini. Berapa ini di sana? Saya kurang lagi, dari perubahan. Kurang 6X. Kita lihat. Bisa nggak dikurangkan ini di sana? Bisa, karena tadi syaratnya harus sejenis. Dan ini di sana adalah suku yang sejenis. Berapa hasilnya? Min 2X. Berapa suku ini di sana? 2. Terus saya kurang dengan berapa suku? 2. Kelompok 1. Yang 13A kita tulis di bawah 13A ditambah 7. Kemudian suku yang ini kita tulis dulu 9A dikurang 3. Nah, supaya problemnya ini sebelum kita selesaikan, makanya tandanya kita coba kita tulis dulu ya, 13A ditambah 7. Coba saya bertanya dulu, apakah ada pengaruhnya ini negatif masih di sana? Tidak. Jangan lupa ini negatif, positif itu jadinya apa? Negatif. Jadi turun negatif 9. Negatif kali negatif jadinya positif 3. Sekarang kalau sudah sampai di sini, langkah selanjutnya ingat tadi syaratnya apa? Sukunya harus sejenis. Letakkan memang yang sejenis. Masih dekat-dekat memang mana yang sejenis? 13A. Mana yang sejenis dengan 13A? 9A. Min 9A. Masih dekat-dekat memang itu supaya gampang nanti dioperasikan. Terus 7. Ada nggak yang sejenis dengan 7? Ada variabelnya. Ada? Ini ada, kita ada variabelnya ya. Berapa ini? 13A kurang 9A. 7 ditambah 3? 10. Baik, sekarang kita jumlahkan. 4A ditambah 10? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak sejenis. Kalau bagaimana kalau sudah seperti ini? Sudah selesai. Ini videonya. Bagaimana, susah? Tidak ya. Walaupun kalau kita pelajari dengan baik pasti ya. Oke. Terima kasih. Ini dulu di sana. Lihat di sana. Ini tidak ada dalam kurungan ya. Coba lihat di sana. Lisa, berapa suku itu di sana? Rizky Polena. Rizky, berapa suku itu di sana Rizky? 5 suku. 5 suku. Menurut kamu ini sudah bisa langsung dioperasikan kayak di sana? Sudah bisa? Sudah bisa. Caranya apa? Coba kamu tuliskan jawabannya di sana. Kita lihat dulu ya. Kita berikan applause dulu buat Rizky supaya semangat. Kurang keras. Baik, kita lihat jawabannya Rizky. Oke deh, terima kasih. Berikan tahu dulu, tepuk mantap dulu, tepuk mantap, 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 mantap. Yang penting berani dulu, toh. Kalau sudah berani seperti ini, jadinya bisa dilakukan. Walaupun tadi ada kesalahan sedikit, tapi kan sudah bisa diperbaiki. Ini sudah benar atau masih perlu diperbaiki? Ada yang tidak setuju dengan jawaban ini? Siapa yang setuju? Ada yang tidak setuju? Coba kita lihat ya, sama-sama. Biar kita banyak ya. Oke. Jawabannya 11A ditambah 2B dikurang 3C.
saya bagikan ini ada harus diselesaikan dengan teman kelompok. Jadi ini ada penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk penghasilan. Kalian akan isi titik-titik tersebut dengan menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku variabel ya, aljabar yang sudah tersedia di sini. Nanti kalian isi. Saya akan balik ya, tiap orang dapat. Secara pribadi akan mengisi tersebut hal yang saya kasih tadi untuk KPD-nya secara pribadi akan mengisinya, tetapi tetap bisa berdiskusi dengan temannya. Kalian harus tetap berdiskusi dengan teman kalian. Silakan berdiskusi dengan teman kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan. Tidak tahu caranya? Siapa yang tidak paham? Kelompok 5 aman? Coba sebelah sini. Tahu jalan langkahnya? Iya, dijakar memang dulu. 3x dikurang 2x ditambah 2x. Iya. Sepakati sama-sama dulu. 15 menit atau 10 menit? Atau mau 20? 15 menit ya, kita ambil waktu 15 menit. Teman-teman, bertanya dengan teman, nanti kita share apa yang kita dapatkan di kelompok, kita share nanti ya, apa yang kalian dapatkan. Kita kasih cocok-cocok, apakah sudah benar ini jawabannya? Kelompok ini dapat. Oh, bikin dulu. Sebelum tulis jawabannya di sini harus bikin dulu caranya. Coba sini dulu, ajar dulu. Misalnya ini, apa di atas ini? A tambah B. Berarti untuk mengisi ini berarti A tambah B. Berapa A-nya di sini? 3x. 3x tambah 2 baru ditambah. Berapa B-nya di sini? Nah, sini Pak. Sini. B-nya berapa? B-nya berapa di situ? Berapa B-nya? 2x. 2x kurang 4 ya. Nah, baru kita selesaikan. Nih, 3x kita di sini tambah 2. Ini selesaikan dulu. Jadi apa ini nak? Positif iya, tetap positif 2x. Kalau ini jadi apa? Masa positif? Ini. Sekarang langkah selanjutnya apa? Letakkan yang apa? Sejenis. Oh, selesaikan sejenis. Mana sejenisnya? 3x sejenis sama yang mana? Terus ini pula sejenis sama min. 3x kurang 3x tambah 2x nak berapa? 3x tambah 2x 2 dikurang 4 min 2. Sudah ini ditinggalkan. Kamu sudah dapat, tinggal ditinggalkan di kotak. Lanjut lagi, B lagi tambah A berarti tinggal diputar. B tambah A berarti ini lagi yang 2x kurang 4 ditambah 3x tambah 2. Boleh siap-siap mempersiapkan diri, mempersiapkan mentalnya untuk presentasi. Entah siapa yang akan mewakili kita nanti.
waktu sharing apa yang didapat bersama. Oke, waktunya habis. Kita beri tepuk tangan untuk semua yang sudah berusaha. Tepuk tangan buat semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 7, kelompok 6, dan kelompok 5. Tuh, 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang boleh berdiri deh. Berdiri. Ada botol yang akan dibuka di jalan kaki. Sharing ya. Kita akan share apa yang kalian sudah play bersama dengan kelompok kalian, tapi tidak akan mungkin semuanya ke depan, jadi kita pilih. Yang pilih adalah botol ini. Sambil nyanyi, masih ingat lagunya? Potong bebek, angsa, masak di balik. Tahu lagunya? Tahu. Jadi botol ini akan berjalan seperti biasa yang kita lakukan, berjalan di kelompok menuju ke kelompok lain. Jangan ditahan botolnya ya, tapi botolnya juga jangan dibuang. Oke? Botol bebek, angsa. Oke, sudah siap? Siap. Jadi sambil nyanyi, semua harus nyanyi ya. Jadi sebelum dapat botol ini kalian masih berhak bertepuk tangan. Kalau sudah dapat botol berarti tidak tepuk tangan lagi ya. Nanti setelah oper botol lagi baru tepuk tangan. Siapapun yang memegang botol ini, ya tentu tidak bisa tepuk tangan ya. Oke, sudah siap? Siap. Potong bebek, angsa, 1, 2, 3. Potong bebek, angsa, angsa di sebelah. Nona bicara angsa, angsa berbicara. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 lagi. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Ya, tepuk tangan dulu. Ada teman kita Tiara yang akan men-share apa yang sudah didapat dalam kelompoknya tadi. Oke, yang lain boleh duduk. Nanti lagi Tiara akan lanjutkan kelompoknya. Oke, silakan Tiara ke depan. Tiara kelompok berapa? Kelompok 8. Boleh ditulis di sana. Pilih saja yang mana yang kamu mau isi. Mau yang mana? Tiara mau pilih yang mana? Nomor? Lihat nomornya ada satu. Nomor 4. Silakan. Tiara akan pilih nomor 4. Silakan Tiara tulis jawabannya. Oke, sudah selesai? Boleh Tiara jelaskan dari mana dapat 1x dan 2 min 2 kurang 1x kurang 2 dari mana dapat? Tiara bisa mungkin masketnya diturunkan supaya suaranya kedengaran ya. Oke. 1x-nya dari mana nak? Coba jelaskan. Iya. 1x-nya dari mana? 3 kurang 2 yang mana? Oke, 3 kurang 2, 3x kurang 2. Itu boleh dikurang nggak nah itu? Itu sejenis kah? Suku sejenis? Tidak, tidak bisa. Ingat syaratnya tadi harus sejenis. Tapi tidak apa-apa, itu yang didapatkan Tiara ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tiara. Ada nggak yang mau tulis jawaban lain? Ada yang lain jawabannya berbeda? Oke, kamu siapa tahu sudah sama. Terima kasih Tiara, boleh duduk di tempatnya kembali. Tidak apa-apa. Nanti kita perbaiki ya. Ini 5x dikurang 6. Ada yang punya jawaban yang berbeda lagi? Ada yang punya jawaban berbeda? Silakan dituliskan. Ada? Siapa yang sudah setuju dengan jawaban yang di sana? Semua sudah setuju? Baik, guru ya. Kita periksa dulu. X sejenis dengan 2x berarti bisa dijumlahkan. Min 2 dikurang 4 berarti 5. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kedua teman yang berjalan.
Sekarang kita pindah ke nomor 6. Istilah kita pindah dulu ke nomor 6 yang A kurang B. Tapi pakai lagi, Tiara lagi namanya. Tiara lagi. Ya. Satu lagi soal kita. Apa Tiara apa ya? Semua berdiri, stand up please. Oke. Masih mau lagu yang sama tadi? Potong bebek angsa masak di kuali, bukan angsa di kuali ya. Potong bebek angsa. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Anak kita dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Berhenti di siapa nih harusnya? Rizky. Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Oke, silakan Rizky tulis jawabannya di depan. Ini yang mana? Ini yang A kurang B. A kurang B nomor 4. Silakan Rizky. Ini ada spidolnya. Masih berdiskusi dulu. Ayo silakan Rizky. Tidak apa-apa ke depan Rizky, nanti ibu bisa bantu di depan. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Baik, ibu guru yang periksa ya. Oke, kita lihat dulu. 2x kurang 1. Kalau B-nya berapa? 1 dikurang x. Kita lihat dulu ini tandanya tambah 1 kurang x. Oke, sudah benar sampai di sini. Ada enggak yang sejenis? 2x ini sejenis dengan min x. Oke, lanjut. Berarti ini jadinya x. Min 2 ditambah 1. Min 2 ditambah 1. Oke, sudah benar. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda jawabannya? Oke deh. Ada nggak kesulitan saat kita mengerjakan tadi? Ada kesulitan? Sulitnya di mana? Mungkin tadi kesusahan saat kerja sendiri, tapi saat berdiskusi dengan temannya, dapat bantuan dari teman, ada mungkin dapat bantuan dari guru. Siapa tadi yang dapat bantuan dari teman sampai bisa mengerti sampai ini bisa mengerti? Ada yang dapat bantuan dari teman? Coba angkat tangan. Berapa orang? Oke. Ada yang dapat bantuan dari guru sampai akhirnya bisa ngerti? Oke. Baik, memang kita perlu bantuan dari orang lain ya untuk bisa menyelesaikan. Jika kita tidak memahami, jadi kita butuh bantuan orang lain. Nah, saya akan tes dulu apakah penjumlahan dan pengurangan sudah kalian pahami atau belum. Saya akan tes secara individu, tidak lagi bekerja secara berkelompok. Kita tes dulu secara individu ya. Saya bagikan soalnya. Tes individu ini, coba mau lihat apakah penjumlahan dan pengurangan sudah kalian kuasai tentang aljabar ini atau belum? Kita tes dulu nomor, kalian kerjakan yang nomor 1 ya, 1A. Oke, silakan. Tidak ada lagi diskusi, kerjakan secara individu. Dua menit lagi. Apakah kamu menikmati pembelajaran hari ini? Kalau kamu menikmati, tulis ya saya menikmati. Kalau tidak ya tulis juga. Bagian mana yang menurut kamu mudah dalam pembelajaran? Yang mana yang mudah? Gampang. Terus yang berikutnya, bagian mana yang menurutmu paling sulit? Menurut kamu paling sulit yang bagian mana?
Kalau menurut kamu tidak ada yang sulit ya? Bisa dikti. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Di sana. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Nanti kasih bintang ya, kalau ini di bawah kasih bintang. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Pada usaha yang telah kamu lakukan, kira-kira berapa bintang? Kan kayak di TK toh? Kalau kita berhasil dapat bintang 5, bintang 4. Kamu sekarang nilai sendiri usahamu hari ini. Berapa bintang yang akan kamu berikan kepada hasil usahamu? Oke, untuk PR-nya supaya kalian belajar di rumah dan supaya kalian semakin tahu tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Selesaikan yang nomor 8 ya, tadi ada bagian 8-nya. Nomor 8 ini selesaikan. Yang sudah selesai, kita lakukan refleksi bersama-sama ya. Ada di bawah situ ada tempat mengisinya, refleksinya. Ada PR-nya supaya kalian semakin tahu tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ada PR-nya yang nomor 8 tadi nih. Dibagikan semua. Nomor 8 dikerjakan secara pribadi di rumah. Jangan takut untuk mencari materi. Bisa cari di Google, di YouTube, atau di buku yang lain yang menurut kalian ini gampang. Boleh bertanya ke kakak kelas, boleh bertanya ke guru. Kalian bisa belajar dari mana saja. Yang penting ada hubungannya tentang aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Pertemuan berikutnya nanti akan diperiksa PR-nya dan kita akan belajar tentang perkalian aljabar. Oke? Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sampai di sini untuk pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita baca dulu ini. Kita baca sama-sama untuk menutup kegiatan kita hari ini. 1, 2, 3. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oke, kalau mau memiliki masa depan, maka teruslah Belajar. Oke, sampai ketemu besok hari minggu depan ya. Tuhan memberkati. Thank you, man, and goodbye. Oke, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Sophie Lawrence Dewi Santi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dari SMP Negeri 2 Rantepao. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Ian Paul Palalangan, dan bersama rekan kerja saya, Ibu Mawati dari SMP Negeri 2 Rantepao. Beliau adalah guru matematika. Dan beliau ini yang saya observasi beberapa hari yang lalu. Selamat siang Ibu Irma. Selamat siang Ibu Sofi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Biasa ya. Seperti yang kita lakukan lalu Ibu pada percakapan observasi, bahwa setelah selesai kegiatan observasi nanti kita akan melanjutkan ke kegiatan percakapan pasca observasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Tapi sebelumnya, adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses observasi kita atau proses pembelajaran yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat kegiatan observasi dan setelah kegiatan observasi tersebut? Ya, baik Ibu Sofi. Sebelum
observasi di awal kegiatan tersebut. Di pendahuluan tentunya ada rasa deg-degan, ada rasa khawatir juga bagaimana nanti pembelajaran apakah berjalan dengan baik atau tidak. Tetapi setelah berjalan dalam kegiatan inti dan bahkan sampai penutup berjalan seperti biasa, dan bahkan setelah selesai observasi ada rasa senang, pulang juga. Luar biasa sekali ya Bu, deg-degan tapi setelah itu sudah long ya. Nah, baik, Ibu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah proses pembelajaran yang Ibu rencanakan sebelumnya sesuai dengan pelaksanaan pada proses pembelajaran tersebut? Sebagian besar rancangan pembelajaran saya rencananya itu sudah berjalan sesuai dengan kegiatan di observasi tersebut. Cuma memang ada beberapa hal yang sepertinya terlewati karena buru-buru dengan waktu-waktu yang menurut saya waktu itu kurang, sehingga ada hal yang terlewati, yaitu bagian rangkuman di bagian penutup. Oh iya, Karena waktu itu hari karena itu kurang, ya. ya. Ya, kemudian kalau begitu dapatkah Ibu menceritakan hal yang dirasa memuaskan, karena ada hal-hal yang kurang ya, tetapi untuk pertanyaan ketiga ini dapatkah Ibu menceritakan hal-hal memuaskan yang Ibu dapatkan di dalam proses pembelajaran tersebut? Di bagian memuaskan itu saat anak-anak ada beberapa peserta didik yang sangat antusias dan mereka aktif dalam memberikan jawaban dan juga diskusi dengan teman-temannya. Ya, itu yang memuaskan juga ya. Yes, yang memuaskan. Kemudian Ibu mengatakan tadi bahwa ada beberapa hal ya yang Ibu rasa Ibu lompati saat proses pembelajaran tersebut karena terkait oleh waktu. Tetapi di dalam proses pembelajaran tersebut, apakah ada kesulitan siswa yang Ibu rasa atau kesulitan yang Ibu alami di saat proses pembelajaran tersebut sehingga hal itu terjadi? Iya. Waktu proses pembelajaran ada hal yang menurut saya agak sulit. Saya sulit mengontrol beberapa peserta didik, mungkin karena karakteristik peserta didik sangat beragam di kelas tersebut, sehingga saya kurang menguasai dan akhirnya mereka tidak berkolaborasi dengan baik bersama dengan teman-teman kelompoknya. Jadi mereka kelihatannya tidak aktif dan kurang semangat. Ya, karena di sini mungkin metode yang saya gunakan tidak cocok buat mereka, teknik yang saya pakai mungkin mereka merasa tidak nyaman dengan metode dan teknik yang saya gunakan. Kemudian dari kesulitan tersebut kira-kira adakah alternatif yang rasa bisa diterapkan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Alternatif yang akan saya lakukan adalah belajar lebih lagi tentang karakteristik peserta didik, terus mungkin nanti akan menggunakan beberapa metode yang cocok buat mereka, ikut webinar, lebih banyak belajar lagi, diskusi dengan teman-teman sekerja, teman-teman guru yang lain dalam hal penguasaan kelas. Jadi terus belajar dan berkolaborasi Bu ya. Oke. Kemudian menurut Ibu kira-kira sudah sejauh mana tercapaian tujuan pembelajaran di dalam proses pembelajaran di hari yang lalu? Ya, setelah pembelajaran selesai dan saya melihat hasil belajar peserta didik, saya pun bisa mengatakan bahwa 60% dengan tujuan pembelajaran itu tercapai, dan tentu itu membuat saya bangga, tapi juga akan terus memperbaiki diri. Saya masih 40% itu bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai 100% supaya pembelajaran berikutnya lebih bermakna dan tujuan yang ingin dicapai lebih tercapai secara maksimal. Iya.
Karena waktu saya periksa tes formatifnya itu sampai yang terlampaui atau melampaui KKM-nya itu ada 25%. Ya, 10 orang yang terlampaui pas 75 yang KKM-nya itu 48%. Yang di bawah KKM itu masih ada 28%. Perlu ditingkatkan lagi. Jadi kriteria persennya itu Ibu peroleh dari data hasil pekerjaan Iya. siswa ya sebenarnya. Baik Ibu. Kemudian kita masuk ke hal-hal yang dirasa terus untuk ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut. Kira hal apa saja setelah Ibu mengidentifikasi yang perlu ditingkatkan? Saya pikir yang perlu ditingkatkan lagi adalah penguasaan tentang karakteristik tadi peserta didik, kemudian mencari tahu metode apa atau teknik apa yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika. Kemudian sebelum penerapan pembelajaran matematika, saya juga harus mencari tahu apa sebenarnya yang menarik bagi peserta didik sekarang, sehingga saya akan kaitkan dengan mata pelajaran matematika supaya nanti mereka lebih tertarik, supaya mereka lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika dan mereka aktif berkolaborasi dengan temannya. Oh, yang kemudian penerapan di dalam pembelajaran ini yang lalu pada perencanaan observasi kita Ibu mengatakan bahwa di dalamnya mencantumkan pembelajaran berreferensiasi KSN. Apakah itu sudah tercapai Ibu? Iya, saya pikir itu sudah tercapai walaupun tidak maksimal ya. Tapi saya sudah menerapkan itu, ada motivasi di dalam pembelajaran. Kemudian di dalam pembelajaran kan juga saya terapkan disiplin positif. Kemudian kompetensi sosial emosional juga saya terapkan di dalam. Ada games. Jadi saya pikir itu tercapai. Capai ya Bu ya? Yang dilakukan. Walaupun memang tidak maksimal. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa hal bahwa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan ya Bu ya, dari kekurangan dan kelebihan tersebut. Ibu mengatakan bahwa yang perlu ditingkatkan itu Ibu akan tingkatkan melalui kolaborasi dan terus belajar ya Bu ya. Ya, semoga itu terus berlanjut ke depannya dan proses pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik ke depannya ya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, kira-kira kapan Ibu mau melakukan hal tersebut seperti mengikuti webinar, kemudian kolaborasi dengan teman-teman dan termasuk daya belajar dan karakteristik siswa ya? Kira kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Setiap hari saya melakukan percakapan dengan teman-teman, berkolaborasi, bertanya, sharing dengan teman-teman. Dan kalau dikatakan kapan ya, saya sudah melakukannya dan akan melakukannya saat ini juga bisa dilakukan. Setelah diskusi ini akan lebih tingkatkan lagi. Jadi setiap saat Bu ya? Iya. Oke Bu, semoga pembelajarannya nanti terus mendapat perbaikan dan terus disempurnakan melalui proses belajar dan berkolaborasi ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Irma. Selamat siang. Sama-sama Ibu Sofi, selamat siang. Ibu Sofia itu sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang istilahnya ini coaching ya. Jadi dari sini Ibu Irma itu bisa menemukan sendiri solusinya apa yang dilakukan dari terhadap masalah yang sudah didapatkan dan solusinya sudah didapat. Jadi teknik coaching inilah yang setidaknya menuntun seorang coach ke coachingnya itu agar bisa betul-betul menemukan ide dari permasalahan yang didapat. Jadi bukan coach itu memberikan solusi, coach memberikan solusi atau banyaknya kemasukan itu namanya mentoring. Atau kalau memberikan solusi berarti konseling. Nah dari poin-poin yang saya dapatkan tadi ya
untuk Ibu Sofia melakukan coaching itu sudah sangat baik ya. Tinggal terus dikembangkan ya, termasuk sistem inilah cara inilah yang kita lakukan juga pada saat melakukan observasi di daerah perang, ada observasi dan ada pasca observasi. Ini yang saya beri umpan balik dari hasil. Ini Bu Irma mendaftar CGT. Pernah saya mendaftar CGT yang pengajar praktik, Oh, tapi hanya lolos di kami ada 5 orang, tapi setelah itu saya tidak lolos lagi. Entah berapa orang, kayaknya 2 orang yang lolos. 2 orang lolos. Iya. tapi ini untuk yang Tidak pernah lagi. tidak. Iya. Oh. Semoga ke depannya. Kenapa kemarin tidak daftar yang angkatan 10? Saya lagi sibuk-sibuknya tesis itu. Oh, Tapi kan beres misalkan. Nanti kalau ada lagi Pak baru ya. daftar. Biar semakin banyak. Ya,